Ada tekanan-tekanan dari pihak suami atau keluarga yang sebagai diet alami untuk ibunya ya dokter. Halo sahabat Singasana, selamat datang di podcast Ngobrol Sehat, kupas tuntas isu kesehatan bersama dokter RSUD Singasana. Saya Mutiara yang bakal nemenin kalian semua untuk ngobrol tentang topik-topik kesehatan yang penting tapi dibahas dengan santai dan mudah dimengerti. Hari ini kita bakal bahas topik yang penting banget untuk ibu-ibu, calon ibu, ayah dan juga keluarga besar, yaitu tentang ASI dan menyusui. Tentunya saya nggak sendiri ya, bersama saya sudah ada dokter yang sering banget menangani kasus tentang menyusui dan juga tentang tumbuh kembang bayi. Yuk langsung saja kita sapa, ada Dr. Niputu Andik Mahayani, Magister Sains Medis Spesialis Anak, atau biasa disapa dengan Dr. Ani. Halo dokter. Halo juga, senang sekali ikut ngobrol di sini tentang ASI dan menyusui. Setuju banget dokter, karena ternyata masih banyak loh ibu-ibu yang belum terlalu paham soal pentingnya menyusui dan tentang ASI eksklusif. Nah biar nggak makin penasaran, kita langsung saja obrolannya ya dok ya. Mungkin dari dokter bisa menjelaskan sedikit tentang ASI eksklusif itu sebenarnya apa sih dokter? Baik, jadi ASI eksklusif adalah pemberian air susu ibu sebagai nutrisi utama dan satu-satunya kepada bayi tanpa diselingi dengan pemberian makanan atau minuman tambahan selama 6 bulan pertama. Untuk bayi itu apa saja manfaat bayi pemberian ASI eksklusif ya dokter? Jadi untuk bayi banyak manfaatnya pemberian ASI eksklusif karena ASI itu mengandung vitamin, protein, karbohidrat, lemak, dan juga mineral untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi, dan juga mengandung kekebalan untuk mencegah bayi tertimpa infeksi. Oh, berarti bukan cuma soal nutrisi ya dok ya, tapi juga untuk perlindungan kesehatan jangka panjang. Nah, selain untuk bayinya, pemberian ASI eksklusif itu apa bisa memberikan manfaat untuk ibunya juga dokter? Oh tentu, untuk ibu juga banyak manfaatnya menyusui bayinya, yaitu yang pertama akan terjadi bonding atau ikatan emosional yang kuat antara ibu dan bayi bila ibu menyusui bayinya. Kemudian yang kedua sebagai KB alami untuk mencegah kehamilan. Jadi kalau ibu menyusui secara eksklusif, di mana kita tahu pada saat menyusui itu ada hormon prolaktin yang keluar pada saat ibu menyusui. Jadi hormon itu berfungsi untuk nambah produksi ASI, tapi dia mempunyai efek lain juga, yaitu menghambat ovulasi. Sehingga bila ibu menyusui secara eksklusif, maka ovulasinya dihambat sehingga tidak akan terjadi kehamilan. Selain itu juga bagi ibu untuk mencegah kanker ovarium, kanker payudara, dan juga yang lain juga yang paling penting, jadi ibu tidak usah memikirkan untuk memberi botol, kemudian membeli susu formula, kemudian sterilisasi, jadi itu sangat praktis dan ekonomis. Nah, dengar-dengar nih dokter, katanya pemberian ASI eksklusif itu bisa juga sebagai diet alami untuk ibunya ya dokter. Benar nggak ya? Nah, ya itu bisa, karena pada saat menyusui itu ibu mengeluarkan kalori kurang lebih 500 kalori, tapi untuk menjadi sebagai untuk berdiet mungkin tergantung juga dari asupan dan aktivitas ibu. Oh iya, berarti tetap disesuaikan dok ya, berapa asupan kalori yang masuk dan juga asupan kalori yang keluar baru bisa untuk menurunkan berat badan ya dokter ya. Ya. Nah, mungkin banyak ibu-ibu di sini yang belum paham dokter bagaimana cara menyusui atau perlekatan yang benar. Itu seperti apa dokter ya? Ya, jadi untuk menyusui memang penting sekali tahu cara menyusui pendekatan bayi kepada ibu. Nah, karena di sini ada boneka pantomnya, mari coba kita contohkan. Jadi ini adalah bayi. Pada saat menyusui bayi, caranya ibu menaruh bayi di seperti tengah lengan bawah, kemudian bayinya harus dimerengkan ke ibu, di mana antara telinga dengan bahu menjadi dalam satu garis lurus, kemudian perut ibu menempel dengan perut bayi. Kemudian pada saat posisi bayi sudah benar, sekarang kita harus melihat apakah cara pendekatan payudara ke mulut bayi sudah benar. Jadi mulut bayi harus terbuka lebar, kemudian seluruh areola harus masuk ke dalam mulut bayi. Kemudian bayi langsung menghisap dengan baik. Nah, kalau pendekatan ini benar, berarti proses menyusui tidak akan membuat puting ibu menjadi sakit.
Demikian. Ya, berarti kalau pelekatannya benar, metodenya benar, maka akan memberikan rasa nyaman untuk ibu dan bayi ya, dan Iya. tidak perlu merasa sakit untuk saat menyusu dokter ya. Ya, benar. Nah, kadang kita bingung nih dokter, ketika bayi itu menangis, dia itu sebenarnya lapar atau bagaimana dokter ya? Jadi untuk tanda-tanda bayi lapar itu seperti apa sih dokter? Nah, jadi kalau bayi menangis itu, kalau bayi lapar pasti dia menangis. Tapi tidak semua bayi yang menangis itu adalah bayi yang lapar. Nah, kalau bayi itu menangis, mungkin kita harus cek dulu apa yang menyebabkan dia menangis. Apakah karena dia lapar, apakah karena dia popoknya basah, ataukah karena dia buang air besar. Nah, kalau misalnya bayi itu lapar, berarti dia menangis kemudian sambil mereng-mereng seolah-olah mau menyusui. Kemudian dia mungkin akan mengepalkan tangannya dengan kuat. Nah, kalau kita langsung trial saja, kasih ke ASI ibunya, kemungkinan dia akan menyusui dengan cepat. Nah, itu adalah tanda bayi-bayi yang lapar. Setelah dia menyusui, setelah dia kenyang, dia akan langsung melepas areola ibu, kemudian dia akan tertidur. Itu menandakan bayinya sudah kenyang. Berarti kita biarkan saja sampai dia melepas sendiri ya dokter ya. Benar. Berarti itu tandanya sudah kenyang. Nah, sekarang kita tuh mendengar dokter, kalau misalnya untuk pemberian ASI itu bayi harus disusui setiap 2 jam. Itu memang karena mereka lapar setiap 2 jam atau metabolisme tubuhnya yang membuat mereka harus diberikan susu 2 jam sekali dokter ya? Nah, pada bayi-bayi yang menyusu atau bayi-bayi yang ASI eksklusif, kita harapkan kalau pemberian ASI itu sesuai dengan bayinya. Jadi antara bayi yang satu dengan bayi yang lain itu tidak sama. Ada bayi yang menyusui tiap setengah jam, ada yang 1 jam, ada yang tiap 2 jam gitu. Jadi itu namanya ad libitum, sesuai dengan kemauan bayi. Nah, kalau misalnya bayi itu tertidur, kemudian dia lama, nah dalam 2-3 jam kita harus bangunkan supaya dia menyusui. Jadi secara umum sih kita memberikannya sekitar 8-12 kali per hari, jadi tiap 2-3 jam. Berarti ketika sudah waktunya untuk menyusu tapi bayi itu tidur, kita harus bangunkan dokter ya? Ya. Termasuk saat malam hari dok ya? Iya, supaya nutrisinya cukup. Ya. Kemudian dokter, biasanya apa saja kendala yang dialami oleh ibu-ibu dalam menyusui ya dokter? Nah, kendala yang dialami ibu-ibu pada saat menyusui terutama pada awal-awal kelahiran. Jadi seperti kita tahu di hari pertama sampai hari ketiga itu yang keluar adalah kolostrum. Nah, kolostrum itu keluarnya sangat sedikit tapi dia sangat bermanfaat untuk bayi. Kalau misalnya ibu-ibu atau keluarga tidak sabar, berarti itu dianggap itu ASINya belum ada atau kurang. Nah, saat itulah mungkin ada tekanan-tekanan dari pihak suami atau keluarga yang lain untuk memberikan susu formula. Nah, itu adalah salah satu kendala. Kemudian seperti yang saya peragakan tadi, pada ibu-ibu yang di awal-awal menyusui mungkin perlekatan dan posisi bayi tidak benar sehingga putingnya menjadi sakit. Nah, itu salah satu kendala-kendala. Ya, itu sering banget dokter ya. Jadi ketika ASI belum keluar banyak, tapi dari keluarga di luar ibu itu sendiri mungkin terus meminta ibu untuk memberikan susu formula saja supaya bayinya mendapatkan susu yang cukup. Nah, kalau misalnya terjadi seperti itu dok, sebaiknya bagaimana ya kita untuk memberikan pengertian kepada keluarga? Ya, mungkin kalau ibunya sudah tidak berdaya menghadapi keluarganya atau suaminya, mungkin boleh meminta bantuan kita untuk menjelaskan kepada keluarga bagaimana menyikapi keluarga yang cepat-cepat ingin susu formula aja. Berarti seperti itu ya ibu-ibu ya, kalau misalnya ada nih keluarga yang terus mendesak untuk diberikan susu formula saja, sebaiknya langsung diajak aja kontrol ke dokter anak supaya nanti dokter anaknya menjelaskan ya Bu ya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya dokter, ada tips nggak supaya ASI itu bisa keluar lancar? Nah, supaya ASI itu bisa lancar, yang pertama-tama ibu-ibu harus semakin sering menyusui bayinya. Seperti kita tahu, semakin sering bayi itu disusui, semakin banyak produksinya. Kedua, ibu-ibu harus banyak minum supaya tidak dehidrasi sehingga produksi ASI lancar. Yang ketiga, ibu-ibu harus cukup istirahat. Kemudian yang keempat, ibu-ibu tidak boleh stres ya. Jadi harus mengelola stres dengan baik sehingga ASINya bisa lancar. Kemudian nih dokter, saat ini kita banyak mendengar produk tentang ASI booster. Itu sebenarnya memang memberikan manfaat atau hanya sugesti saja ya dok? Kalau ASI booster itu kan biasanya dari herbal ya, jadi mungkin tidak ada masalah bila diminum, tapi kalau melaksanakan seperti yang tadi saya sampaikan, kemungkinan ASINya bisa lancar. Berarti tetap harus dengan sering disusui dokter ya, dan juga dengan membuat
ibunya merasa nyaman dan bahagia. tidak stres. Ya, mungkin ini ya untuk nanti suami-suami, calon ayah, calon bapak, dan juga keluarga ibu supaya bisa tetap mensupport ibu supaya bisa nyaman dalam memberikan ASI. Nah, misalnya nih dokter, di tengah masa ASI eksklusif, bayinya belum 6 bulan, tapi ibu terpaksa harus memberikan susu formula. Jadi memberikan susu selain ASI, itu boleh nggak dokter ya? Boleh, ya, kan memang ASI harus tetap diberikan. Jadi bila ada keadaan-keadaan yang menyebabkan ibu tidak bisa menyusui bayinya, misalnya sakit, kemudian ada musibah, kecelakaan misalnya, jadi ibu setelah memungkinkan tetap harus menyusui bayinya. Tapi memang kalau seperti ini kita tidak menyebutnya lagi ASI eksklusif. Karena sudah tidak ASI saja dokternya, Iya. karena sudah memberikan ASI susu formula. Nah, untuk ASI-ASI yang diperah itu dokter, jadi kan kadang-kadang ibu-ibu itu bekerja sambil memerah susu. Nah, untuk susu yang ASI yang keluar dari hasil perahan tersebut, bagaimana cara penyimpanan dan memberikannya kepada bayi nanti dokter? Nah, jadi pada ibu-ibu yang bekerja jangan takut, masih tetap bisa memberikan ASI eksklusif. Tapi ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, bagaimana cara memerah ASI, kemudian bagaimana cara menyimpan ASI, dan adanya support system baik dari keluarga maupun teman-teman di tempat kerja dan juga atasan di tempat kerja. Ya. Pada ibu-ibu ini kalau mau memerah ASI, yang pertama-tama harus cuci tangan dulu yang bersih, kemudian siapkan pompa ASI bila mau pakai pompa, kemudian siapkan alat penampung ASINya, baik itu boleh dengan botol kaca, boleh dengan plastik. Kalau sudah tersimpan ASINya, ASI bisa ditaruh di cooler bag atau di kulkas. Nah, setelah pulang dari tempat kerja bisa langsung dimasukkan ke dalam freezer. Berapa lama bertahan dokter ya untuk ASI yang disimpan? Nah, kalau yang di cooler bag itu atau di kantor maksudnya itu masih bisa 24 jam. Nah, kemudian kalau ASI yang baru diperah yang tidak dimasukkan ke dalam cooler atau ke dalam kulkas itu bisa bertahan 4-8 jam. Kemudian jika ditaruh di kulkas atau di freezer berapa lama? Kalau di kulkas bisa 4-5 hari di refresh, kemudian kalau di freezer bisa 3-6 bulan. Berarti cukup lama dokter ya. Nanti ketika ASI yang sudah diperah itu yang sebelumnya disimpan di kulkas, kemudian kita akan berikan kepada bayi, bagaimana cara menghangatkannya dok? Nah, cara memberikan ASI setelah di freezer misalnya, jadi ASI harus diturunkan dulu, ditaruh di refrigerator, dicairkan, kemudian setelah cair baru ASINya dihangatkan dengan cara merendam di air biasa atau air hangat atau dengan cooler botol warmer. Oh iya, boleh direbus atau dimasukkan microwave nggak dok? Itu tidak boleh menghangatkan ASI dengan microwave atau direbus, karena itu akan mengganggu kandungan ASINya, vitamin dan mineral. Wah, lengkap banget obrolan kita hari ini ya dok ya. Terakhir nih dokter, apa ada pesan buat ibu-ibu di luar sana yang saat ini sedang menyusui dok? Nah, ibu-ibu yang sedang menyusui tetap semangat ya, baik itu Anda bekerja atau di rumah. Kalau yang di rumah mungkin tetap ASI eksklusif, kemudian yang bekerja tetap semangat, tetap memerah ASI, menyimpan dengan baik, dan bila sudah di rumah segera susui bayinya langsung dari payudaranya. Nah, semangat ibu-ibu. Terima kasih banyak pesan kesannya dokter, dan ini lengkap sekali ya sharing dari dokter Ani tentang ASI dan juga menyusui. Untuk ibu-ibu yang menyusui, ingat pesannya dokter Ani, tetap semangat dan happy supaya bisa menyusui bayinya sampai lama. Terima kasih banyak ya dokter atas kesempatannya.